Halo guys, kembali lagi bersama Mutiara Expose, channel tutorial Revit. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai Revit, tapi lebih ke arah MEP-nya. Jadi buat teman-teman yang mau memulai memodelkan komponen-komponen MEP seperti pemipaan, ducting, kabel header, ya, conduit dan sebagainya, mungkin bingung dari mana mulainya. Kita akan coba step by step langkahnya. Yang pertama adalah kita buka new model dulu atau new project. Nah, ini templatenya kita pilih ya. Ya, kita mau modeling apa dulu, misalnya pemipaan ya. Kita bisa pilih template plumbing. Kita akan coba menggunakan pipa dulu ya. Kita pilih template plumbing. Oke, ini new project. Oke. Jadi kita mulai di sini menggunakan file kosong aja tanpa bangunan, supaya untuk kita lebih clear lah melihat pemipaannya, dan penjelasan mengenai pemipaan juga bisa lebih jelas. Oke, sudah terbuka file baru dengan template plumbing. Di sini bisa kelihatan ada dinas lantainya ya, lantai 1 plumbing, lantai 2 plumbing, ada ceiling plan, ada 3D ya, biasa. Pertama-tama kita ke pengaturannya dulu. Jadi kita masuk ke sistem ya, dimana sistem ini adalah tempatnya tool-tool untuk komponen-komponen MEP. Di sini ada ducting, mechanical equipment, pemipaan, dan sampai electrical. Pertama kita setel dulu untuk settingan pemipaan, ada di sini di mechanical setting atau MS ya. Klik aja. Nah, dia akan muncul settingan-settingan untuk pemodelan mechanical, dan termasuk ke dalamnya adalah ducting dan pemipaan. Sekarang saya coba cek di pemipaan dulu. Mungkin di sini ada beberapa yang bisa kita atur seperti angle ya. Nah, biasanya angle ini saya lebih spesifikkan ke arah angle yang ada elbow-nya. Seperti 45, 30 ya, 60 dan 90. Selanjutnya mungkin yang perlu kita cek adalah sloping. Ya, sloping ini kita mau slope value-nya berapa aja. Jadi yang di sini baru ada 0%, 1%, 2%, 4%. Kalau teman-teman mau tambahkan, pakai new slope aja. Misal mau ada 5%. Ya, oke aja. Oke ya. Oke, tadi setelah setting mechanical, sekarang kita masuk ke pengaturan tipe pipa. Nah, kita langsung aja ambil tool pipanya. Oke, di sini kita dapat pipa yang standar ya. Type standar. Nah, kita coba bikin tipe baru. Menggunakan ini, edit type. Saya duplikat ya. Misal saya mau bikin pipa PVC, air bersih atau air kotor ya, saya bilang misalnya air buangan lah, air buangan misalnya. Oke, setelah itu kita perlu atur routing preference-nya. Ini adalah karakteristik dari routingannya. Nanti dia menggunakan fitting model apa, dia menggunakan elbow-nya, T-nya itu model apa. Ini saya atur di sini. Saya klik aja edit ya. Oke, pertama adalah segmen pipanya. Nah, ini bahan pipanya, bahan utama pipanya. Di sini kelihatan ada copper ya, pipa tembaga. Tentu saja saya maunya PVC, saya ganti aja. Di sini pilihannya apa? Ada iron. Nah, ini ada stainless steel ya, tapi saya mau ini polyvinyl chloride schedule 40. Klik aja ini. Lalu ada minimum dan maksimum size-nya. Ini biarkan saja ya, udah tercover semuanya di sini. Lalu saya lanjut untuk elbow-nya. Jadi tidak hanya pipa, kita juga atur untuk semua fitting di sini. Pertama adalah elbow. Saya pilih. Nah, dia ada elbow PVC ya, schedule 40. Selanjutnya adalah preferred junction type. Untuk persimpangannya, dia akan memilih apa? T atau tab. Kalau T akan ditempatkan komponen fitting T, kalau tab hanya akan dilubangi ya, dilubangi dan ditempel. Lalu pilihan T-nya, nah, ini ada MT sanitary PVC ya. Cross-nya juga, oke, cross untuk PVC kita belum punya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bisa dapat pilihannya di sini, kita bisa load ya, load di file yang kita punya atau di file library Revit. Kita coba kita cek ya. Saya load family, saya masuk ke pipe, masuk ke fitting PVC ya, dan schedule 40, dan ada lagi socket type. Oke, cross ini ada. Nah, kalau yang lain belum ada, teman-teman bisa pilih aja, di load aja ya yang mana. Tapi saya ini pilih cross aja. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Setelah di load, dia akan muncul di sini.
Ya, baru ada ya. Cross PVC. Transition itu apa? Transition itu untuk berubah ukuran, bisa mengecil atau membesar. Nah, ini reducer ya. Jadi nama lain dari transition itu adalah reducer. Union, ketika sama ukurannya tapi untuk disatukan, mungkin diputus dan disatukan kembali ya, kita pakai coupling. Flange-nya non aja, dan cap-nya kita pilih PVC juga. Di sini ya kita bisa tentukan ya minimum dan maksimum size-nya. Tapi kalau ini untuk belajar kita all aja. Jadi semua size kita bisa gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengaturan routing preference. Jadi kalau ini belum diatur, pipa tidak akan membentuk elbow, membentuk T ya. Jadi akan sangat sulit untuk melakukan routing pemipaannya. Oke ya. Oke lagi. Ya, itu udah kita atur tipe dan routing preference-nya. Ada beberapa hal lagi yang harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah system type. Nah, system type ini adalah jenis sistem yang akan dilayani oleh pipa ini. Di sini kalau saya klik, ya dia ada sistem domestik ya, cold water, hot water, untuk air panas, air dingin, pemadaman kebakaran, kering ya, basah. Ada hydronic return, hydronic supply, adalah supply air bersih. Ada sanitary ya, air buangan, ada juga fan. Nah, sebenarnya untuk air buangan kita bisa pakai ini aja, sanitary. Nah, untuk membuat sistem baru bisa juga kita ke project browser aja di bagian family sini. Ini saya expand ya, saya klik, kita cari piping system ya. Ini kita expand lagi ya sampai kelihatan daftar list sistem-sistemnya. Ini di sini kelihatan ya, ada yang tadi saya bacakan sistem-sistemnya. Kalau untuk bikin baru gampang, tinggal kita klik kanan aja, duplicate ya. Ini tinggal kita duplicate, akan muncul namanya ya otomatis dengan nomor 2. Saya rename aja, kita mau bikin sistem apa berdasarkan yang tadi ya. Basic dari sanitary, saya bikin air buangan gitu ya. Oke, sistemnya udah kebentuk, kita bisa atur propertiesnya. Ini saya klik kanan lagi, tab propertiesnya ini saya bisa atur. Biasanya saya atur graphic override-nya aja dulu supaya untuk membedakan warna ya. Ini warnanya udah green ya. Ini sebenarnya oke aja sih. Atau ada rencana untuk menggunakan warna lain ya, silakan aja. Oke, di sini juga bisa kita atur tebal garisnya ya, khusus untuk tipe pipa ini, dan mungkin untuk pattern garisnya ya. Mungkin bisa aja garis putus-putus, kalau itu air panas bisa aja seperti itu. Mungkin ini tebalnya saya kasih agak tebal ya, 3 atau 4 ya. Oke, material juga bisa diganti tapi nanti aja. Dan di sini juga ada simbol-simbol, simbol drop ya atau rising. Ini bisa kita atur. Oke aja dulu. Oke ya, saya ambil lagi pipa. Nah, tadi udah ya. Jadi sistem tabnya udah kita bikin, berarti di sini bisa kita pilih nih. Ya, ini dia. Air buangan sudah bisa kita pilih. Klik aja. Oke, sistem udah. Selanjutnya masih ada beberapa hal. Pertama adalah diameter pipanya. Ya, kita mau bikin pipa berukuran diameter berapa. Ini kalau saya klik ada beberapa pilihan tipe ukuran. Saya coba 100 ya. Dan ini adalah elevasi pipanya. Jadi elevasi pipa yang akan kita buat terhadap lantainya ya. Oke, ini misalnya karena di pipa air kotor ya, saya bikin minus aja. Nah, biar sekalian kita praktek. Minus 300 misalnya. Jadi 300 di bawah lantai. Oke, setelah itu adalah slopingnya. Nah, sloping ada di sini. Kalau nggak slope dia cukup yang ini aja ya, slope off. Tapi kalau saya mau slope turun atau naik, saya bisa pakai. Saya coba slope turun ya, ini slope down. Dan kita pilih slope-nya berapa persen. Ini berkaitan dengan yang kita atur di setting tadi ya, slope value-nya berapa aja. Oke, saya pilih 1% misalnya, atau 2% deh biar agak kelihatan. Oke, saya coba terapkan ya di layar. Jadi tadi beberapa hal yang penting sudah kita isi, tinggal kita gariskan aja di layar. Ini kita tanpa planning supaya bisa kita fokus ke pipanya aja ya. Oke, saya klik dari sini. Dia akan mulai di level di elevasi minus 300 untuk senternya ya. Perhatikan, kita 300 itu untuk middle-nya. Kalau teman-teman mau atur untuk topnya ya silakan aja, atau bottomnya silakan aja. Nah,
embelnya. Oke, bisa saya klik di sini. Oke, saya arahkan ya. Nah, seperti ngegaris aja, dan ini sepertinya tidak terlihat. Saya coba arahkan dulu ya. 9000. Oke, dia tidak terlihat. Karena apa? Nah, karena mungkin level ini view range-nya belum sampai bawah. Saya escape dulu ya. Saya bisa masuk ke view range. Jadi memang permasalahan untuk bikin pipa di bawah level lantai itu kadang-kadang dia tidak terlihat. Nah, ini kita atur aja nih teman-teman. Jadi view range itu bottomnya kita jauhkan lagi ke bawah dengan mengisi nilai minus ya. Misalnya minus 700. Jadi dia akan melihat lebih dalam sampai 700 mili ya, atau 70 cm. Oke. Ya, perhatiin teman-teman, pipanya udah kelihatan ya. Itu view range. Jadi harus perhatikan ya, kalau kita bingung pipanya ada di mana, mungkin dia ada di atas view ini atau di bawah view ini. Selain view range, kita bisa tentukan ya, dia mau kelihatan ini sebagai garis single seperti ini, atau saya mau garis double. Ya, garis double aja ya. Kita ganti levelnya menjadi fine, dan shadingnya saya ganti menjadi shaded aja ya, supaya kelihatan wujud pipanya. Nah, jadi ini yang barusan saya buat ya, pipa sepanjang 8 meter dengan sloping 2%. Nah, ini kelihatan masing-masing elevasinya sudah berbeda. Dan teman-teman perhatiin juga di setiap ujungnya ada titik koneksi ya. Saya mau ngelanjutin bikin pipa, saya klik kanan aja di sini. Oke ya, saya draw pipe. Ini saya bisa lanjut. Ya, saya mau lurus lagi atau saya mau langsung belok seperti itu ya. Nah, seperti ini. Saya belok lagi, elbow akan otomatis terbentuk sesuai dengan routing preference yang kita buat tadi ya, seperti itu ya, itu elbow. Lalu kalau saya mau bikin T bagaimana? Kalau bikin T, kita cukup buat percabangannya aja ya. Misal saya mau buat percabangan dari sini, salah satu pipa ini ya, saya klik di sini ya, dan saya arahkan kemana. Oke, dia akan terbentuk, dan ini dia langsung ada elbow turun ya, karena berkaitan dengan elevasi yang tadi sedang aktif. Jadi mungkin karena ini memang pipanya pipa sloping, mungkin kita coba buat yang lurus aja dulu. Slopingnya saya matikan dulu, saya buat pipa di sini ya. Saya buat pipa lagi, saya tabrakan aja mungkin dari luar ya. Ini juga bisa, saya tabrakan ke pipa induk ya, dia akan muncul sendiri seperti itu ya. Atau sebaliknya, dari pipa saya buat cabang keluar, nah seperti ini. Oke, itu tadi untuk T ya. Lalu selanjutnya adalah untuk mengubah ukuran. Misal ya, ketika saya buat jalurnya, saya klik kanan ya, draw pipe, saya lanjutkan. Oke, untuk berubah ukuran gampang aja. Nah, sebelum kita ngeklik atau sesudah kita ngeklik, ini bisa kita atur diameternya. Jadi diameter itu akan berubah pada klik yang selanjutnya. Saya mau kecilin ya, misalnya jadi 65. Oke, nah dia sudah mengecil, dan kalau saya klik oke, reducer atau transition akan terbentuk di situ. Karena ada perubahan ukuran ya. Saya coba membesar lagi, 100 lagi. Oke, nah dia akan berubah lagi ukurannya. Lanjut, gimana kalau beda elevasi? Pipa naik ya, atau racer, atau pipa turun atau drop. Kita coba aja, saya ambil pipe, ukurannya 100 aja ya biar jelas. Oke, misal saya routing biasa lurus. Oke, saya mau naik nih, saya mau naik, ini klik aja dulu. Oke, selanjutnya adalah kita bikin pipa yang lebih tinggi. Ini kelihatan minus 714 ya, saya isi di 500 deh. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi dari minus 714 dia pindah ke 500 ya. Dia akan ada pipa naik, belok ya, secara vertikal, dan dia lurus lagi. Coba ya. Ini dia. Oke, levelnya saya sembunyiin aja. Saya ganti jadi fine, saya ganti jadi shaded. Nah, seperti ini ya. Yang tadi saya rubah ketinggian. Itu tadi naik ya, kalau turun juga sama. Saya bikin pipa, misal ketinggian sekarang adalah 500 ya.
misal 1000 deh. Oke, saya garisin pipa di 1000, saya klik. Nah, saya mau turun, saya rubah elevasi jadi 400. Bentar. Oke, saya lanjut kayak gitu ya. Bisa saya rubah lagi jadi 600 atau 700. Oke, selanjutnya dengan berbelok. Nah, ini bisa juga. Lalu terakhir bagaimana kalau dia cuma naik aja, dia nggak lanjut? Oke, jadi naik terus kita lepas ya, misalnya seperti itu. Misalnya saya mau naikin dia ke level 4000. Nah, ini ketik aja dan langsung apply aja. Apply. Ya, dia akan cuma naik aja, nggak lanjut. Jadi apply ini untuk kita selesai ya, routing pipa. Jadi kalau kita lihat di 3D, ini saya klik ini dulu ya, supaya ketahuan posisinya. Dia cuma rising aja tadi ketika saya klik apply ya. Begitu juga dengan pipa yang cuma vertikal aja. Nah, kita nggak bikin pipa horizontal, kita bikin pipa vertikal aja. Gimana? Klik aja. Nah, saya pilih elevasi awalnya, misalnya minus 1000. Oke ya. Lalu saya posisikan di layar, misal ada shaft ya, atau pipa yang vertikal dari atas ke bawah. Oke, middle elevation minus. Oke ya. Nah, selanjutnya bagian atasnya adalah 10.000 misalnya. Enter, apply. Ya, seperti itu. Jadi pipanya cuma vertikal aja. Ya, nggak ada pipa horizontal. Karena saya tadi cuma mengisi elevasi dan saya apply ya. Pipanya yang mana? Ini dia. Seperti itu. Oke, tips selanjutnya adalah kita juga bisa menghubungkan atau memutus saluran pipa dengan menggunakan trim dan split. Kita coba menggunakan denah lagi ya. Oke, jadi menggunakan trim adalah seperti ini. Misal ada, ini kita cek dulu elevasi berapa ya. Oke, minus 714. Jadi misalnya kita bikin pipa di sini. Oke, dengan ketinggian kita samain dulu minus 714. Oke. Bisa ada pipa di sini ya. Oh sorry, saya masuk tadi dari lantai 2 aja ya. Bisa ada pipa di sini. Oke ya. Saya bisa menggunakan trim. Oke, trim itu ya, kalau teman-teman sudah mempelajari Revit, tentu sudah tahu ada 3 jenis trim. Untuk membuat percabangan atau T, saya menggunakan trim yang kedua ini, trim or extend single element. Saya klik aja ini, saya pilih tujuannya, lalu saya pilih pipa yang akan dikoneksikan. Ya, seperti itu. Oke, ini tadi karena beda elevasi ya. Ini elevasi 4000 dan ini elevasi minus 714. Dia akan terkoneksi seperti itu. Ketiga, dengan situasi seperti ini, kalau saya mau sambungkan, misal kita mau sambungkan dengan elbow, jadi ini kita putus dan dia akan belok ke sini ya. Saya pilih trim yang pertama ini. Jadi trim yang pertama ini, trim or extend to corner, dia akan membentuk elbow. Saya klik aja, saya klik objek 1, saya klik objek 2. Ya, seperti itu. Lagi-lagi ini karena beda elevasi ya. Kalau elevasinya sama, dia akan membentuk T saja atau elbow saja. Oke, saya buat lagi ya dengan elevasi 4000. Saya arahkan ke sini. Oke, saya masuk ke modify, trim yang kedua, pilih ini dan pilih ini. Nah, seperti itu ya. Dia akan bercabang menggunakan T. Oke ya, gampang aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan potongan. Jadi kita coba melihat objek ini secara vertikal. Misal ya, saya mau mengatur objek antara pipa ini dengan pipa ini ya.
Saya buat potongan aja di view section ya, tombolnya besar ini, atau saya bisa menggunakan tombol ini ya, bisa ya. Nah, saya klik ini, saya buat section di sini. Oke. Jangkauannya kita nggak usah jauh-jauh, pendekin aja, kita fokus ke pipa yang akan dituju aja ya. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung masuk ke view sectionnya dengan cara klik kanan, go to view. Oke, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, lagi-lagi dia berupa garis tunggal, detail levelnya ganti menjadi fine ya, seperti itu. Dan ini pipa yang tadi ya, seperti ini. Ini masih termasuk pipa sloping yang tadi ya, nggak apa. Viewnya shaded lagi supaya jelas. Oke, saya coba lanjutkan ya di sini. Oke, saya klik kanan, draw pipe ya. Ini saya bisa lanjutkan. Kalau saya mau lanjutkan sloping juga, saya pilih slope down ya, seperti ini ya, dia akan lanjut kemiringannya. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang kita perlu koneksikan antara pipa ini dengan pipa ini ya. Coba aja itu dari sini ya. Nah, seperti itu. Coba cek 3D nya. Nah, dia akan terkoneksi seperti ini. Oke, kita coba lagi di sisi yang lainnya, menggunakan potongan lagi. Oke, misal saya akan koneksikan pipa ini dengan pipa vertikal ini. Oke, saya buat potongan aja dulu seperti ini ya. Oke, jaraknya pendek aja. Klik kanan, go to view. Oke, itu pipa vertikal tadi ya. Ini saya shaded lagi, fine lagi. Oke. Oke, bisa saya mau koneksikan pipa ini ke sini ya. Oke, saya buat cabang dulu. Masuk ke sistem pipe. Oke, saya buat cabang di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, slopingnya tadi ada ya, saya matiin dulu slopingnya. Oke, seperti ini. Saya connection ke atas sedikit ya. Oke. Saya putus dulu karena kalau saya langsung koneksikan ke sini kita belum tahu nanti posisinya. Apakah dia persis tegak lurus atau nanti dia justru ke salah satu ujung pipa ini. Jadi saya kembali ke 3D misalnya ya, saya klik ini. Saya masuk ke 3D. Ingat, kita klik objek dulu sebelum pindah view ya, supaya kita tahu objek yang terakhir itu ada di mana. Nah, kita tahu jadinya objek yang terakhir ada di sini. Oke ya. Saya mau koneksikan ini dengan ini. Apakah bisa ya, kita coba pakai trim aja. Oke, saya klik trim. Saya pilih tujuannya. Saya pilih pipanya. Oke, dia akan terkoneksi seperti itu. Jadi memang kita harus pindah-pindah lokasi view ya, supaya untuk melihat pemipaan dengan lebih jelas. Kita harus balik ke 3D, ke floor plan ya, dan ke section. Itu memang prosedur pekerjaannya seperti itu. Jadi ini ya, kelihatan ya. Dan mungkin pipa yang tadi ada di bawah jangkauan view ini, jadi tidak terlihat pipa di sini. Seperti itu. Oke, satu lagi cara untuk mengkoneksikan pipa adalah dengan menggunakan fitur connect into. Jadi connect into itu akan bisa kita lakukan dari objek elbow ke pipa, bukan dari pipa ke pipa ya. Oke, misalnya seperti apa? Saya coba ke denah lagi ya. Oke, section ini saya hapus nggak apa-apa. Oke, misal ini pipa ini saya hapus juga. Oke, saya masuk ke elbow-nya atau ke T-nya ya. Ini ada T-nya ya. Jadi T ini memiliki koneksi yang belum nyambung ke pipa di sisi ini ya. Maka dari itu saya bisa pilih
connect into. Saya klik connect into ya, lalu saya pilih pipa yang akan dikoneksikan dari titik ini. Misal saya pilih pipa ini ya, bisa enggak? Oke, dia akan mencari jalur terdekat ke pipa ini. Tapi kalau dari pipa ke pipa dia nggak mau. Kalau saya klik pipa ini, kita cari ya connect intunya, dia nggak ada. Memang fitur ini hanya tersedia untuk fitting, dan mungkin juga kalau ada equipment di sana, equipment atau fixture ya. Misalnya saya coba letakkan komponen plumbing ya, plumbing fixture di sini. Oke, place on vertical place, place on work plane aja. Ini ada sink ya. Oke, saya coba tempatkan aja. Oke, misal di sini. Oke, elevasinya berapa? Dan ini elevasinya berapa? Oke, ini elevasinya di atas ya, 4000 ya. Kita coba bikin yang rendah aja deh. Oke, misalnya saya buat pipa dengan elevasi minus 700. Oke. Misalnya pipa di sini ya. Oke, sloping deh, misalnya dia untuk air buangan ya. Saya arahkan ke sini. Kadang-kadang dia harus kita kasih jarak yang cukup, karena kadang-kadang itu perlu ada beberapa fitting ya. Oke, saya coba aja. Dari sink ini saya klik, saya pilih connect into. Oke, di sini ada pilihan. Kenapa ada pilihan? Karena di sini ada beberapa titik koneksi. Seperti koneksi air dingin ya, domestic cold water, koneksi air panas, dan koneksi sanitary. Nah, ini yang kita pilih. Bisa kita mau kasih buangannya ya, jalur buangannya. Dan di sini kelihatan ukurannya 40. Jadi kalau pipa kita ukuran 100, di sini dia akan memberi, nantinya dia akan memberi transition atau reducer. Saya pilih itu ya, oke. Lalu saya pilih pipa yang akan terhubung. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi keluaran dari sink ini adalah 40 dan diberikan reducer atau transition ke 100. Seperti ini. Oke ya. Kalau kita memanfaatkan koneksi yang lainnya seperti apa? Misal ya, kita balik lagi ke Dena. Misal di sini kita sediakan pipa untuk air bersihnya deh. Jadi di sini kita duplikat lagi ya, atau kita ganti tipenya. Kita ambil standar dulu, kita edit type, duplikat sama seperti langkah yang tadi ya. Air dingin misalnya. Oke, routing preference biasa. Ini ada copper ya. Oke, saya coba aja dulu ya dengan yang ada. Kalau memang harus diganti ya, udah caranya sama seperti yang tadi ya. Oke aja ya. Jangan lupa sistemnya kita atur sebagai domestic cold water. Oke ya. Ya, saya coba buat aja pipanya biasanya dia di atas ya. Saya coba di ketinggian 3000. Oke. Diameternya nggak usah besar-besar, karena biasanya pipa air bersih itu kecil ya, antara 25, 30, 40 ya. Coba 32 aja. Misal saya buat melintang di sini. Oke, tadi saya lupa ya, masih ada slopingnya. Ini jangan dilupakan ya. Slopingnya harus kita cek dulu, mau lurus atau turun atau naik. Pipa air bersih lurus aja. Oke, saya gariskan di situ. Dan warnanya biru ya, karena settingan dari sistem cold water ini mungkin aja dia warna biru. Saya coba koneksikan ya. Saya klik lagi sinknya, saya connect into domestic cold water. Oke, saya pilih pipa induknya ya, dia akan koneksikan. Ini kecil aja ya, dia 15 ya. Saya cek di 3D ya, seperti ini teman-teman. Nah, nanti tentu saja ini akan terhubung dengan jaringan dan komponen-komponen lainnya. Dan kelihatan juga ya, sistemnya memiliki warna yang berbeda. Memang itu tujuannya kita membuat sistem pemipaan. Jadi kita bisa bedakan secara grafis dan juga secara pengaturan sistem, itu akan lebih mudah.
Oke, mungkin itu aja beberapa trik-trik atau dasar-dasar untuk membuat pemodelan pemipaan menggunakan Revit MEP. Mudah-mudahan dengan melihat tutorial ini teman-teman bisa praktekkan ya di situasi pekerjaan ya, dimana nanti juga ada komponen-komponen lainnya seperti kloset, urinoir, atau sistem pemipaan lainnya seperti misalnya sistem kebakaran, dan kurang lebih cara untuk menggariskan pipa kurang lebih seperti itu. Kita harus berpikir secara horizontal dan vertikal dan juga secara 3D. Oke, itu aja. Kita akan berjumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Oke, salam.